Assalamualaikum sahabat MK. Mengisi bulan Ramadan pastinya lebih lengkap kalau kita kenal sejarah Islam lebih dekat. Kali ini, Jogja Akhir Pekan akan ajak sahabat MK jalan-jalan ke salah satu tempat bersejarah di Jogja. Tungguin ya! Berbagai toko perak berderet di sepanjang jalan ini. Makanya, kawasan ini pun disebut Kota Perak. Selamat datang di Kota Gede. Kawasan ini menyuguhkan pemandangan bangunan-bangunan tua sebagai jejak peradaban Islam di Yogyakarta. Kerajinan perak muncul bersamaan dengan tumbuhnya Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam di pertengahan abad ke-16. Sementara Masjid Gede Mataram adalah salah satu peninggalan yang menjadi saksi bisu berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Nah, sahabat MK, sekarang aku udah berada di Masjid Gede Mataram Kota Gede. Nah, masjid ini adalah masjid tertua di Jogja. Dibangunnya tahun 1587 oleh Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya. Jadi dulu beliau diutus oleh gurunya, yaitu Sunan Kalijaga, untuk membangun masjid ini karena sebagai pusat islamisasi di Jawa bagian selatan gitu. Kita masuk yuk. Oh iya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Bangunan dan ornamen yang melekat di masjid ini punya banyak makna filosofis yang mendalam, sahabat MK. Kawasan Masjid Gede Mataram menggambarkan perjalanan hidup manusia menuju surga. Penggambaran ini dulunya dirancang agar dakwah bisa diterima masyarakat dengan mudah. Kita mulai dari gapura. Gapura berasal dari bahasa Arab Ghafuro yang artinya pengampunan. Menurut kisah, maksud dari gapura sebagai pintu masuk adalah orang yang masuk masjid dengan membaca syahadat akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di samping masjid ada kolam yang mengelilinginya. Maknanya, sebelum masuk ke rumah Allah, kita harus mensucikan diri dengan cara wudhu di kolam. Sekarang, kolam kecil ini gak dipakai lagi untuk wudhu karena sudah disiapkan tempat wudhunya sendiri. Setelah mensucikan diri, baru kita masuk ke masjid sebagai tempat suci untuk ibadah. Konsep dari bagian-bagian yang ada di masjid ini itu mempunyai filosofi dan makna. Jadi kalau itu ada simbol-simbol, ada gapura sebagai simbol, ada pohon sebagai simbol, kolam, terus kemudian sampai pada mustaka di atas, itu semua ada maknanya. Yang maknanya itu kalau diurai itu adalah pelajaran agama Islam, yaitu cara mengajarkan agama Islam tempo dulu. Jadi masjid ini diambil dari satu makna, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu maksudnya kalau orang-orang itu ke masjid berarti kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk sholat, untuk berdoa, untuk munajat, dan lain sebagainya. Masjid Gede ini unik sekali karena terbentuk dari akulturasi atau pencampuran beberapa budaya.
Sesuai budaya tatanan kota kerajaan Jawa, Masjid Gede Mataram adalah elemen caturgatra yang bermakna tempat bertemunya manusia dengan Tuhan. Kalau kita lihat dari atapnya, bentuknya tajuk bersusun tiga mirip pagoda-pagoda di Tiongkok. Arsitektur ini nggak lepas dari sejarah orang Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk berdagang. Sementara bentuk gerbangnya yang seperti pura Hindu adalah bentuk toleransi Panembahan Senopati Sutowijoyo kepada masyarakat sekitar yang saat itu banyak menganut agama Hindu. Ketika membangun masjid, orang-orang Islam bangun masjidnya yang tadi berbentuk tajuk. Terus kemudian orang-orang Hindu silahkan tolong Anda bangun gapura atau pintu gerbangnya. Nah, maka oleh orang-orang Hindu juga tanya konstruksi gapuranya seperti apa. Ya sudah, seperti seleramu. Akhirnya pintu gerbangnya seperti itulah. Ini salah satu keunikan di Masjid Gede Mataram, bahwa bangunan masjidnya konstruksi tajuk Islam, pintu gerbangnya gapura Hindu. Bentuk toleransi keragaman yang sangat nyata ya, sahabat MK. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang bermakna, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita bisa saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita ketemu di Jogja akhir pekan edisi Ramadan lainnya ya. Wassalamualaikum.